Seharusnya Iron Dome itu nggak bisa ditembus, saudara ya. Tetapi karena ini ekstrim sekali, ribuan roket, bukan cuma ratusan, saudara. Ribuan roket yang tidak pernah diperkirakan Hamas punya dana sebanyak itu. Untuk menembus Iron Dome harus dengan ribuan roket. Ya, dan mungkin ada kesalahan teknis juga, sehingga dia nggak bisa membalas. Karena yang di perbatasan itu, yang jadi korban 1.700, 1.800-an atau sampai 2.000 ya, mungkin hari ini udah 2.000 kali ya. Yang meninggal itu, ya warga negara Israel yang meninggal itu bukan hanya orang Yahudi, saudara, tetapi juga orang Palestina. Sama seperti kalian orang Islam kalau meledakkan diri, korbannya satpamnya Islam, saudara. Iya kan? Anda waktu meledakkan diri itu di Bali itu, ya banyak yang Islam, saudara, yang mati. Kucluk ini, saudara ya. Nah, kedua, ya, selain korbannya Islam, saudara, roketnya hasil korupsi dana donasi, ya kan? Harusnya uang itu dibelikan makanan, makanya orang Palestina kelaparan, saudara. Makanya orang Palestina goblok-goblok, sekolahnya nggak pinter. Karena harus dapat bikin sekolah, termasuk salah satu penatua di jemaat yang ada ini di Belanda ini yang saya kenal ya, dia ke sana menjadi volunteer mengajar di sekolah-sekolah di Palestina, di rumah sakit di Palestina, dan mereka heran, obatnya mana? Kok tidak ada obat? Ya, loh ini yang mana? Ini yang mana? Ini nggak ada semua, mereka bingung. Makanya 2019 ya, 2019 ini ya saya kasih tahu Anda yang Palestinian. Saya hari ini kita koinonia, kita membahas tentang yang sedang seru ya, dan sebetulnya rencana awal tanggal 1 saya sudah di Israel. Entah mengapa saya baru berangkat ke Israel, ditunda ya, keberangkatan itu ditunda. Rencana awal itu tanggal 1 saya harusnya sudah di Israel, saudara ya. Ya entah mengapa bisa tertunda ya, saya juga nggak ngerti. Pokoknya feeling aja ya, ada saya nggak beres ya. Jadi hari ini saya belum di Israel, saudara ya. Dan terjadi serangan yang luar biasa di Israel. Saudara, ada hal yang mengerikan ya. Selama puluhan tahun ya setelah Intifada yang pertama ya, terjadi serangan kepada Israel dan menembus angkanya, korbannya menembus 1.200 ribuan pokoknya ya, 1.700 luka, 250 meninggal, dan ratusan yang diculik, saudara ya, ratusan diculik oleh Hamas, saudara ya. Dan mengerikan sekali, saudara, cara-cara ini cara-cara yang luar biasa, karena dana yang digunakan oleh Hamas ini untuk, jadi begini, seharusnya Iron Dome itu nggak bisa ditembus, saudara ya. Tetapi karena ini ekstrim sekali, ribuan roket, bukan cuma ratusan, saudara, ribuan roket yang tidak pernah diperkirakan Hamas punya dana sebanyak itu. Untuk menembus Iron Dome harus dengan ribuan roket. Ya, dan mungkin ada kesalahan teknis juga sehingga dia nggak bisa membalas, karena yang di perbatasan itu yang jadi korban 1.700, 1.800-an atau sampai 2.000 ya, mungkin hari ini udah 2.000 kali ya. Yang meninggal itu ya warga negara Israel yang meninggal itu bukan hanya orang Yahudi, saudara, tetapi juga orang Palestina. Ya, ngeri ya, saudara ya. Yang meninggal bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga orang Palestina. Makanya saya tahu wilayah yang diserang itu ya, saudara ya, daerah yang kemudian ke Askelan di situ, daerah situ ya. Saya kemarin dari sana soalnya, saudara ya. Nah, itu daerahnya orang Palestina sebetulnya, sama seperti kalau Anda pergi ke Nazaret atau ke Bethlehem ya. Bethlehem kan memang West Bank, ke Nazaret misalnya. Nazaret ini adalah wilayah Israel, tetapi lebih dari 50% penduduknya adalah Palestina. Ya. Nah, saudara, sehingga mereka kalau saya datang ke sana, terus saya menyapa, Shalom Aleichem.
Mereka nggak mau jawab, saudara. Mereka bilangnya harusnya apa? We are Palestine, we are not Jewish. Dia bilang begitu. Maka saya harus menyapa mereka dengan marhaban. Karena kalau saya bilang assalamualaikum juga nggak boleh, saudara. Bisa dikapretin, saudara. Ya kan? Nggak boleh, karena kamu kan makan babi. Dia kan kurang ajar ini orang-orang ini memang, saudara ya. Jadi kamu harus bilangnya marhaban. Ya, kalau bilang saudara apa, kamu nggak akan dijawab, saudara. Kamu harus jawabnya apa? Syukran. Terima kasih. Kurang asem, saudara ya. Jadi waktu saya ke sana, kemarin saya ke Kana ya, waktu saya ke Kana, saya bilang, Shalom alaihim, dia nggak mau jawab, saudara. Terus saya bilang sama dia, kan saya ke Israel mau belajar bahasa Ibrani. Saya bilang begitu jadinya sama dia, saudara ya. Dia senyum, iya gitu. Terus pemain saksofon kita, apa namanya, kan dibaptis, saudara ya. Lalu kita tinggal di sebuah guest house, bukan guest house, tetapi lebih tepatnya ya guest house, tapi satu itu beberapa apartemen. Nah itu kita satu kamar ada dapurnya, ada ruang tamunya ya. Nah itu yang punya orang Palestina, saudara ya. Kita ngobrol, ternyata dia orang Palestina. Nah, saudara, yang menarik apa, saudara? Kaya raya ini orang Palestina ini tinggal di Haifa, saudara. Kurang asem kan? Masih nggak terima, saudara ya. Ternyata dia dulu juga bukan orang kaya, saudara, tadinya. Lalu kenapa kamu bisa kaya raya? Iya, saya bisnis, Pak, suami saya begini-begini. Oh, iya. Saudara tahu nggak paradigma yang terjadi di perbatasan itu yang diserang oleh Hamas? Ya, yang diserang oleh Hamas. Kenapa Israel marah? Karena itu adalah warga negara Israel, sekalipun bukan orang Yahudi, saudara. Ya, makanya kemarin tur itu ya kebetulan sekali ya, Tuhan baik ya, kita tunda tur itu ya, kita postpone. Anda jadi kalau mau daftar untuk tur, untuk fellowship kita di Israel masih bisa, saudara ya, karena kita tunda. Luar biasa, saudara ya. Wah, memang intelijen dari surga ini luar biasa. Tetapi juga memang mereka orang-orang ini bertanggung jawab ya, saudara ya. Makanya kemarin beberapa tour leader nggak boleh berangkat dari Indonesia, nggak boleh berangkat, saudara ya. Saudara kalau tahu isu itu, wah kemarin jadi heboh ya di beberapa nggak boleh berangkat. Karena mereka sudah punya intelijen itu yang tidak disangka, ya mereka ribuan, dan yang diserang itu dari perbatasan itu yang isinya orang Palestina, saudara. Makanya Netanyahu memberikan pengumuman apa, saudara? Kami perang melawan Hamas, bukan perang melawan Palestina, saudara. Nangkep nggak? Kami perang melawan Hamas, bukan perang melawan Palestina. Ya kan? Tidak ada isu Israel berkata yang membilangkan perang melawan Palestina cuma Indonesia aja, saudara. Karena kupluk memang orang Indonesia ini ya, pemerintahnya memang kupluk. Jokowi juga diam saja ya. Heran ya. Nah ya susah, saudara ya, memang pemerintah kadrun, partai-partai kadrun ya. Partai kadal, partai drun Indonesia. PDI harusnya udah ganti PDIP ya, Pak. Jadi partai KDIP, PKDIP ya, Partai Kadrun Indonesia. Ya. Partai Kadrun Indonesia ini. Saya ulangi, saudara ya. Fakta bahwa yang diserang itu perbatasan Israel ya, di daerah Askelon itu ya, daerah Askelon itu, ingat kalau saudara ingat ceritanya Samson, Goliat itu ya. Nah itu di Gaza itu perbatasan dengan orang Israel. Nah itu adalah sebuah perbatasan dan mereka masuk wilayah Israel, tetapi kebanyakan warganya di situ, penduduknya adalah non Yahudi. Kalau bilang orang Palestina ya nggak bisa juga, karena mereka warga negara Israel. Palestina itu bukan suku bangsa, saudara ya. Karena orang Palestina itu ada yang orang dari Yordania, ya, ada orang dari Yordania, ada orang Arab, ada orang Lebanon, ada orang Turki, ya, ada orang Armenian, ya. Jadi jadilah mereka itu Palestina, ya. Jadi bukan suatu Palestina itu bukan bangsa, saudara ya. Kan ya, Anda jangan salah paham. Palestina itu kumpulan berbagai bangsa, ya. Beda dengan Filistin. Nah, apakah ada orang Filistin sekarang? Udah nggak ada. Suku bangsa Filistin udah nggak ada. Ya.
Apakah ada bangsa Indonesia? Sebenarnya nggak ada, saudara. Suku bangsa Indonesia itu nggak ada. Adanya suku Melayu, suku Jawa, ya Melanesia. Mereka membentuk satu negara namanya Indonesia. Makanya kalau bilang mereka bangsa Indonesia, kacau ini, saudara ya. Nah, makanya saya kalau ditanya di sini nasionalitas dulu pertama kali ya, saya kan ngisi form nasionalitas, saya bingung, saudara. Ya kan? Citizennya saat dulu ya, waktu pertama kali nulis citizennya saya Indonesia, tetapi nasionalitasnya apa, saudara? Begitu saya nulis Indonesia, dia bingung, saudara. Kamu ini bukannya orang Tiongkok, kamu itu bukannya orang Cina ya? Nangkep nggak, saudara? Kan bingung kan? Balik lagi, ternyata yang banyak dibunuh itu adalah orang-orang Palestina. Makanya Netanyahu mengumumkan perang melawan Hamas, bukan melawan Palestina, saudara. Karena yang menjadi isu internasional adalah isu perang melawan Hamas, teroris, bukan melawan Palestina. Palestina sudah punya negara sendiri, dan saya ada di Haifa, yang saya cek diskusi ini bukan tukang beca, bukan ojol, bukan ini yang kayak kalian kalau ngobrol-ngobrol di channelnya orang-orang kadrun itu, saudara ya. Bukan kayak TV One, tukang pizza, tukang antar pizza yang ngejak ngomong, ya. Yang saya ajak ngomong ini profesor-profesor. Saya tanya, kalau Palestina ada, ya itu negara Palestina, kita mengakui negara Palestina, ada. Lalu mengapa? Lalu ada si profesor ahli Timur Tengah katanya ya, Mutalib siapa itu ya, profesor Timur Tengah. Lalu dia ngomong karena orang Yahudi, serangan Hamas ini adalah sebuah bentuk protes karena dunia internasional ya tidak adil kepada Palestina. Kan sontoloyo, saudara. Ya. Saya kasih paradigmanya nih, saudara ya. Saudara yang ngomong ini dokter, saudara ya. Saya ini dokter ya. Dan saya ini nggak ngawur-ngawur kalau ngomong ya, saudara ya. Saya tidak akan cerita asal usulnya lagi sih ya, udah. Tapi saya akan cerita paradigmanya nih, saudara ya. Dan yang saya ajak ngomong ini adalah profesor-profesor ya, bukan tukang antar pizza sama tukang jualan parfum. Ya, si Rizik sama si siapa itu? Novel Bamukmin itu kan tukang antar pizza, yang satu tukang jualan parfum kan, si Rizik itu kan. Yang saya ajak ngomong ini bukan kelas-kelas pelawak ya, komedian atau tukang sulap kayak Deddy Corbuzier, tukang sulap, bukan, saudara ya. Yang saya ajak ngomong ini profesor-profesor. Lihat, saudara ya. Fakta ya. Ini kan perang, saudara ya, bukan operasi ya, perang antara Al-Aqsa Storm, badai Al-Aqsa ini ya, melawan Iron Sword. Al-Aqsa Storm melawan Iron Sword, saudara. Al-Aqsa Storm itu namanya dari Hamas, saudara ya. Nanti akan saya tunjukkan. Ternyata itu didanai dari orang Indonesia, dari pemerintah Indonesia, dan dari kalian orang-orang Islam Indonesia, dan dari Iran, saudara ya. Syiah yang masjidnya kemarin dibakar itu, saudara ya. Artinya kalau Anda mendukung Hamas, Anda sedang, Hamas itu ya, Hamas itu, orang Hamas 70% adalah orang Syiah, saudara. Ya, 70% orang Hamas adalah Syiah. Ya, di Hamas itu nanti di dalamnya didukung sama si orang-orang Lebanon itu ya, orang-orang dari Lebanon, teroris Lebanon itu ya, mujahidin itu, sama Iran, saudara. Itu semua golongan Syiah. Ya. Jadi, saudara, kalau Anda orang Indonesia, ya ngomongnya Suma, Donditan, siapa lagi itu ya, Kainama, mereka kan pro sama ini kan, sama Palestina kan, termasuk FPI, termasuk orang Indonesia, Jokowi, ya, berarti mereka mendukung Syiah, termasuk Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, mereka mendukung Syiah, saudara. Dan katakan hanya Indonesia yang berseru, yang menyuarakan keadilan buat Palestina. Oh, salah, saudara. Sudah ada keadilan di Palestina.
Ini bukan perang Palestina melawan Israel, saudara ya. Ini adalah perang ya antara Israel melawan teroris Hamas. Mengapa? Karena orang Israel, negara Israel mengakui eksistensi negara Palestina, saudara. Ya, negara Israel, fakta ya, Anda harus tahu dulu. Negara Israel mengakui negara Palestina. Ya. Dan yang lucunya, saudara ya, negara Israel mengakui negara Palestina. Ya. Orang Palestina plat nomornya warnanya putih hitam, saudara, kayak Indonesia, saudara, putih hitam plat nomornya orang Palestina. Plat nomornya Israel kayak Belanda, kuning biru, ya, kuning hitam, ya. Plat nomornya Israel itu, plat mobilnya itu kuning, dasarnya kuning, tulisannya hitam. Kalau Palestina dasarnya putih, tulisannya hitam kayak Indonesia. Wah, ya. Jadi orang-orang Palestina ini ya punya pemerintahan sendiri, punya administrasi sendiri, ya, tetapi nggak punya bandara sendiri. Jadi kalau mau pergi, ya mereka harus pergi ke Tel Aviv, orang Palestina itu, atau mau ya ke Yordania, yang jauh di sana, saudara ya. Mereka lebih dari Gaza itu ke Tel Aviv mungkin cuma 1 jam ya. Tapi kalau pergi ke Yordania ya 4 jam, saudara. Nyebrangin laut mati ya kalau mau pergi ke Yordania atau pergi ke Mesir sana ya. Makanya harus ke Israel, mau nggak mau harus melalui Tel Aviv. Kenapa mereka nggak bikin bandara sendiri? Kayak karena nggak ada duitnya. Kenapa nggak ada duitnya? Ya kayak karena mereka itu tadi ya, ditipu sama Hamas. Nah kemudian 2 ya fakta ya bahwa Belanda, bukan Belanda ya, rakyat di West Bank ya hidup dari pajak Belanda, ya kan? Rakyatnya hidup, itu faktanya, saudara. Tetapi kemudian jadi ada 2 ya, ada 2 proyeknya, ada 2 proyek untuk human aid, satunya untuk proyek agriculture, saudara. Nah, yang ini dicoret, saudara ya, human aid-nya sudah nggak ada, 2019 stop. Nah, sekarang yang masih berlaku agriculture, ini mau di stop lagi, saudara, melalui NGO ya, melalui LSM. Bayangin, kenapa? Konangan, saudara. Kemarin bulan Juni ada satu orang bapak sama anaknya ditangkap karena ngirim 5 juta ke Hamas. 5 juta US dollar ke Hamas, saudara ya. Ditangkap kemarin bulan Juni ya. Ketiga, uang pajak ini dibelikan roket, saudara. Jadi tidak untuk membangun, nyatanya harusnya uang ini dipakai untuk bangun sekolah, saudara, sama rumah sakit. Tapi nggak dipakai buat bangun sekolah dan rumah sakit, dipakai buat beli roket. Termasuk uangmu kan, termasuk uang yang dari Indonesia, dibelikan roket buat bunuhin orang Israel. 4, Hamas tidak sama dengan Fatah, saudara ya. Orang-orang Fatah banyak bekerja sama dengan Israel, saudara. Kalau Anda nonton filmnya Fauda, yang dulu pernah saya tunjukkan ya, judulnya Fauda. Ya. Intelijen Palestina itu sama dengan intelijennya Israel, mereka bekerja sama, saudara. Makanya banyak orang Palestina yang dibunuh sendiri sama orang Hamas. Nah, ini fakta grup A ya. Ini fakta grup A. Jadi inilah keadaannya di sana. Jadi negara Israel sudah mengakui negara Palestina. Jangan ngomong enggak, saudara. Dasarnya ya
orang-orang Palestina, orang Hamas ini yang nggak mau terima, maunya orang Yahudi itu disingkirkan semua dari negara Israel. Islam will dominate the world, ya kan? Di dalam Fatah itu banyak yang Kristen ya, banyak orang Kristen, termasuk istrinya Yasser Arafat juga Kristen, dan saya banyak ketemu dengan orang-orang Fatah, ya, termasuk tour guide yang mau kita pakai itu adalah orang Fatah. Jadi kan orang Palestina dia, orang Palestina, dan di kampus saya banyak orang-orang Palestina yang dapat beasiswa sekolah di Haifa, saudara. Ya, banyak, mereka bahagia. Yang ada sedikit konflik-konflik, tetapi nggak kayak kalau di Indonesia sampai gereja di stop berhenti nggak sampai begitu, saudara ya. Kalau Anda lihat dari Haifa turun ke Karmel, ya, turun ke ya di daerah Karmel itu, ya, maka ada satu kota kecil di Karmel itu, ya, di situ banyak masjid, saudara. Aman-aman aja. Masjidnya itu orang-orang ini ya, orang Druze. Orang Druze ini adalah orang-orang suku Druze ya. Suku Druze. Islam, tetapi Islam abangan. Nah, kalau di Indonesia ini kejawen ya, Islam kejawen. Tapi ada masjidnya ya. Dan ada lagi orang Beduin. Islam, tetapi Beduin mereka. Nah ini beda, saudara. Dan itu diizinkan rukun ya. Saya potong rambut, yang potong rambut saya itu orang Druze, saudara ya, tukang potongnya orang Druze. Baik-baik mereka ya, sopan-sopan. Walaupun mereka gerombolan begitu, ya mereka datang baik sama kita, pendatang mereka senang baik. Welcome ya. Kalau saya pergi ke bengkelnya saya itu orang Palestina, saudara ya. Tukang bengkelnya itu orang Palestina, baik saudara ya. Sama orang Armenia, yang satu orang Armenia, baik juga. Lihat saudara ya, jadi beda banget ya. Jadi Anda melihat Hamas jangan samakan dengan Palestina, saudara. Walaupun pemenang partainya adalah Hamas di Palestina, itu yang bikin kacau, yang bikin ruwet. Ya, itu paling penting. Nah, itu kita pegang ya. Lalu, wah ini lagi koinonia, iya nggak apa-apa saudara ya, tapi kita kasih terima kasih dulu buat kolektornya pagi ini, Helmintuk, terima kasih Helmintuk, juga terima kasih Andreas dari Jerman, Singa Yehuda, kolektornya, God bless you, terima kasih ya. Nah kita lanjutkan, fakta B, ya, perang yang sekarang ini. Oh sebentar saudara ya, fakta B ini background. Mengapa Hamas menyerang Israel ya? Menurut kantor berita resminya Hamas yang disampaikan sama si Mutalib itu ya, si pakar Timur Tengah, pakar katanya pakar saudara ya. Pakar tapi nggak tinggal di sini. Kalau saya menjadi pakar bisa, saya tinggal di Israel, saudara ya. Nah, tak kasih tahu ya, katanya satu, karena internasional tidak adil. Internasional loh, saudara. Kurang adil apa? Belanda udah kirim duitnya loh, saudara. Itu pajaknya saya loh, yang dikirim ke Hamas, saudara, ke West Bank terhadap Palestina, saudara. Dua, katanya ya di perbatasan itu yang di Askelon itu, yang di perbatasan yang wilayah Israel tidak adil, ya tidak adil atau diskriminasi. Tapi saudara tahu yang di perbatasan itu ya yang dibom ya adalah mereka sendiri yang mati, yang diperlakukan, yang katanya didiskriminasi. 1.800 sampai 2.000 orang yang mati itu ya banyak, mungkin separuh saudara adalah bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, tapi yang katanya diperlakukan tidak adil oleh orang Israel menurut klaimnya Hamas. Fakta B, klaim Hamas ya. 3, saudara, ya, yang sangat menarik.
bahwa ya terjadi penggusuran. Ya, orang Yahudi memaksa mengambil alih wilayah-wilayah, itu kan perbatasan. Ya, di Gaza itu perbatasan. Lalu orang-orang yang non Yahudi itu disingkirkan semua katanya karena mau diganti. Ya, penggusuran oleh orang Yahudi, ya, lalu dibangun. Padahal itu katanya kan sudah diberikan kepada orang-orang non Yahudi. Enggak, saudara ya. Ya, penempatan atau occupied itu, mengapa itu harus dikosongkan? Karena mau dibangun apartemen, saudara. Ya, di Haifa itu ada banyak sekali orang-orang digusur, lalu tempatnya itu dibangun di apartemen. Karena dulunya itu berantakan sekali. Anda kalau tahu daerah Haifa tua, kota tuanya Haifa itu, waduh, berantakan sekali, saudara. Wah, lebih dari daerah Pecenongan itu, saudara ya, daerahnya Pak Apeng itu. Ya, wah, parah sekali, saudara. Pecenongan masih rapi, ada blok-bloknya. Ini kayak apa ya? Sungai Gerong apa? Apa itu? Apa namanya itu? Kalau Sungai Gerong, saya ingatnya Bali. Apa itu yang di dekat ini? Pak Apeng, yang dekat ke ini di Jakarta itu, kan Sungai Gerong itu ya, yang ruwetnya minta ampun, banjir ya. Banjir ruwet itu daerah situ ya. Saya kalau lewat situ stres saya. Namanya saya lupa Jakarta ya, udah lama nggak di Jakarta. Bukan Ciliwung. Ya, bukan Ciliwung. Di situ nih banyak pengrajin sandal sepatu. Kaligong. Telugong. Iya, terima kasih Yudi Lesmana. Telugong. Kayak daerah Telugong gitu ya. Wah, ruwet sekali di situ, saudara ya. Ruwet sekali. Nah, itu kemudian diangkat, saudara. Itu lebih ruwet dari Telugong. Telugong itu ruwet, ini lebih ruwet lagi, saudara ya. Nah, itu dibersihkan, terus kemudian tanahnya dibangun semua, apartemen, yang tinggal di dalamnya, itu banyak orang non-Yahudi juga. Ya, banyak orang-orang non-Yahudi juga yang tinggal di dalam sana, saudara. Akan menarik ya. Jadi penggusuran itu seperti Ahok dituduh itu loh, menggusur mau di daerah itu ya, daerah normalisasi Sungai Ciliwung itu, kan digusur semua, dikasih apartemen kan, kasih rusun kan. Nah ini sama, itu kejadiannya itu persis, saudara. Itu yang terjadi. Jadi bukan seperti yang diomongin sama si pengamat politik Timur Tengah itu, Gundul Peang itu ya. Saya nggak ngerti ya, kalian memang orang Indonesia ini tolol, saudara. Makanya nggak maju-maju ya, saudara ya. Tolol soalnya, saudara ya. Saya ingat sekali, mengapa nggak boleh pindah pintu? Ini kan pintu rumah saya sendiri. Saudara tahu nggak kalau Anda pindah pintu? Ya, terus nanti kalau ada kebakaran, lalu pemadam kebakarannya masuk, nggak bisa keluar, saudara. Itulah sebabnya kalian di Jakarta kalau udah kebakaran ya udah finish. Kalau di Belanda, saya kasih tahu ya, di Belanda ini rumahnya kan kayu, dalamnya itu kayu semua, saudara. Rumah saya ini dalamnya kayu semua, ya. Kalau kebakaran, maka tetangga kanan, tetangga kiri nggak mungkin kebakar, saudara. Nah, itu ada yang di yang di Apeldoorn ya, saudara kita, orang Indonesia ini. Tetangganya rumahnya kebakaran, saudara ya. Ya, dia cerita sama saya, loh, terus ibu gimana? Nggak apa-apa, aman. Ditanyain katanya aman, cuman anget aja itu temboknya. Kenapa bisa begitu, saudara? Satu, memang sistemnya udah bagus, rapi. Kedua, pemadam kebakaran datang terus ke situ. Maka terisolasi, keluar masuk pemadam kebakaran terisolasi, udah aman, saudara. Nggak liar. Kita mau bikin, saya pengen bikin teras. Oh, saya harus izin dulu, saudara. Izinnya 6 bulan, saya nunggu, saudara. Ya ini kebetulan bukan rumah saya. Sekarang kalau rumah saya pun, saudara, Anda mau pindah pintu, izin dulu. Jangan sampai nanti Anda pindah pintu, lalu di mapnya pemerintah Belanda nggak ada, saudara, pemerintah kota. Mereka waktu kebakaran, mereka lihat mapnya kan, strateginya ini, kamu dari belakang, saya dari sini, isolasi di sini. Sehingga nggak merembet ke tetangga kanan kirinya. Nah, di Indonesia, saya diajari guru sejarah itu ya,
Mau dulu nih Belanda memang kurang ajar, mau pindah pintu saja harus laporan. Ya, jangankan kamu pribumi, orang Belandanya saja mau pindah pintu juga tetap ngomong, harus izin, nggak bisa sembarangan. Di sininya saja, di sini pun sama, mau pindah pintu kudu izin. Nggak boleh sembarangan, kamu pindah pintu atau pintunya ditutup, nggak mau dikasih pintu lagi. Wah, ketika kebakaran kamu nggak bisa keluar, mampus tuh saudara. Di rumah di Belanda, tidak ada rumah tidak ada pintu belakangnya. Di Belanda, tidak ada rumah yang tidak ada pintu belakangnya. Harus wajib ada pintu belakang, saudara. Anggap ya. Nah, inilah penggusuran, kalau digusur. Ya tujuannya mau dibangun lagi supaya kamu tinggalnya layak, jangan empet-empetan, tidak karu-karuan. Makanya di daerah Palestina kalau kebakaran sudah selesai, kelar. Kalau daerahnya orang Israel, kamu lihat masuk ini wilayahnya orang Israel, oh ya rapi saudara, beda banget saudara, begitu Anda masuk wilayah Israel sama wilayahnya orang Palestina ya beda banget. Ya, keempat, ya saudara faktanya, ya. Jadi ya, klaimnya Hamas ini ya karena dunia internasional tidak mendukung, yang mendukung hanya Indonesia saja ya, yang mendukung Hamas karena tolol ya, dan ada diskriminasi sementara orang Yahudi tetap merangsak ya orang-orang wilayahnya orang Palestina yang di Israel ya. Kalau di wilayahnya Palestina ya nggak mungkin, tapi kalau di wilayah Israel walaupun kamu orang Palestina, orang Cina, orang Amerika nggak urusan. Ya mau dibangun tata kota. Nah, maka klaimnya Hamas, maka mereka menyerang, melakukan pembalasan. Saudara. Mengapa? Karena dunia internasional, termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir, nggak ada yang dukung, saudara. Maka mereka melakukan pembalasan. Ya. Maka saya masuk ke fakta C, saya taruh di bawahnya ya, fakta C. Korban, ya, banyak non-Yahudi. Sama seperti kalian orang Islam kalau meledakkan diri, korbannya satpamnya Islam, saudara. Iya kan? Anda waktu meledakkan diri itu, di Bali itu, ya banyak yang Islam saudara yang mati, kucluk ini saudara ya. Nah kedua ya, selain korbannya Islam saudara, roketnya hasil korupsi apa, dana donasi ya kan. Harusnya uang itu dibelikan makanan, makanya orang Palestina kelaparan, saudara. Makanya orang Palestina goblok-goblok sekolahnya nggak pinter. Karena harus dapat bikin sekolah, termasuk salah satu penatua di jemaat yang ada ini di Belanda ini, yang saya kenal ya, dia ke sana menjadi volunteer mengajar di sekolah-sekolah di Palestina, di rumah sakit di Palestina, dan mereka heran, obatnya mana? Kok tidak ada obat? Ya. Loh, ini yang mana? Ini yang mana? Ini nggak ada semua. Mereka bingung. Makanya 2019, ya, 2019 ini ya saya kasih tahu Anda yang Palestinian. Bukan ya. Saudara ya. Ini ya saudara ya. Netherlands hard aid to Palestinian over family payments. Ya. Jadi salah satunya adalah ada orang-orang anak di bawah umur yang ditangkap dan kemudian jadi keluarganya menderita semuanya, jadi menderita. Maka salah satu donasi ini cukup besar saudara ya, nilainya 15 juta, ya 1,5 juta per tahun, 1,5 juta per tahun, 1,5 juta per tahun dolar saudara, ya. Karena ternyata uangnya itu dipakai untuk apa saudara? Untuk diroket saudara. Ya, jadi 2019 udah nggak ada lagi. Tapi ya masih ada lagi saudara ya. Nah ini ya, Dutch
stop funding. Let's stop funding Palestinian NGO. Ya, question Israeli charge. Sebentar. Semoga bisa ya, sebentar. Ini iklan-iklan begini memang mengganggu ya. Ya, the Netherlands said it will stop funding Palestinian civil society groups recently outlawed as a terrorist organization by Israel, but rejected Israel's main claims about the group following its own audit. The Dutch government said Wednesday found no evidence that Union of Agriculture, ini untuk pertanian ya, dana untuk pertanian ya saudara ya, di stop juga nanti mulai 2019. Jadi ini beritanya kan 2023 ya saudara ya. Nah, dan beberapa di stop saudara ya, di stop. Ngeri ya saudara ya, itu yang terjadi ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.